nggak heran gitu ya, karena kita sudah dapat isu ini sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi mungkin yang bisa saya lakukan di sini adalah sekaligus memberikan mungkin menyampaikan informasi bahwa kita tuh akan masuk dalam yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015 nanti. Gitu. Jadi kita juga supaya teman-teman dan kita semua juga bisa siap-siap bagaimana kita menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Hari ini saya akan presentasi saya akan saya bagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan sedikit saja tentang apa itu ASEAN dan apa itu masyarakat ekonomi ASEAN. Kemudian yang kedua saya akan sedikit membahas soal apa itu filsafat pragmatisme dan bagaimana pragmatisme ini ternyata mengalami perubahan. Jadi definisi pragmatisme itu mengalami perubahan. Yang ketiga saya akan melihat bagaimana ASEAN Economic Community, masyarakat ekonomi ASEAN itu ternyata juga mengalami yang namanya pragmatisme ya, secara singkat seperti itu. Saya mulai langsung aja ke presentasi saya. Yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang ASEAN. Ini mungkin pelajaran waktu SD, SMP, SMA buat teman-teman yang nggak ngambil mata kuliah FISIP ya, pasti sudah lupa apa itu ASEAN. Jadi ASEAN itu adalah Association of Southeast Asian Nation, perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Jadi dibentuk di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui deklarasi Bangkok. Yang membentuk adalah 5 wakil menteri luar negeri dari 5 negara yang saat itu membentuk ASEAN pertama kali, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pada perkembangannya kemudian Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja juga ikut masuk ke dalam menjadi anggota ASEAN. Sementara Timor Leste itu masih menunggu keputusan karena masih belum ada keputusan resmi dari anggota-anggota ASEAN apakah mereka menyetujui aksesi yang diminta oleh Timor Leste. Kemudian kalau kita membahas ASEAN, kita juga tidak bisa tidak membahas deklarasi Bangkok. Jadi ASEAN itu dibentuk berdasarkan persetujuan dari 5 negara awal yang dituangkan dalam deklarasi Bangkok. Isi deklarasi Bangkok adalah yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Kenapa kok saya harus menampilkan deklarasi Bangkok? Karena deklarasi Bangkok ini yang nantinya akan menjadi dasar dan menjadi ide awal persatuan di kawasan Asia Tenggara. Jadi ASEAN itu dibentuk dengan mimpi, dengan tujuan untuk menjadi satu komunitas tunggal. Jadi negara-negara di Asia Tenggara ini nanti akan bersatu jadi satu komunitas tunggal seperti yang kalau kita lihat sekarang contohnya itu Uni Eropa. Jadi bagaimana negara-negara di Eropa itu semua bersatu berkumpul jadi satu komunitas tunggal yang namanya Uni Eropa, gitu ya. Nah, ASEAN ini dari tahun ke tahun dia mengalami transformasi. Dari pertama pembentukannya tahun 1967 sampai nanti tahun 2015 itu akan dibentuk yang namanya ASEAN Community. Jadi di sini kita bisa melihat ada beberapa tahun-tahun penting yang menjadi penanda dari transformasi ASEAN. Yang paling penting adalah Bali Concord 1, Bali Concord 2, dan Bali Concord 3. Jadi di Bali Concord ini adalah di mana ASEAN itu betul-betul bertransformasi. Jadi bagaimana di Bali Concord 1 itu ASEAN itu sudah berkeinginan untuk membentuk suatu komunitas tunggal. Itu ide awalnya muncul di Bali Concord 1. Kemudian maju ke Bali Concord 2 tahun 2003 itu direalisasikan. Jadi ide yang pertama dibentuk pada tahun 1976 itu tahun 2003 itu diingatkan kembali, gitu ya. Di komitmennya diulang kembali. Di tahun 2003 Bali Concord 2 itu diputuskan bahwa ASEAN ini kita akan membentuk satu komunitas bersama yang namanya ASEAN Community. Jadi ASEAN Community dengan 3 pilar.
ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community, dan yang ketiga adalah ASEAN Socio-Cultural Community. Jadi ide awal komunitas ASEAN itu muncul di Bali Concord 1, kemudian ditegaskan di Bali Concord 2, dan di Bali Concord 3 itu betul-betul dimantapkan ketiga pilar itu tugasnya apa aja nanti pada saat pembentukan komunitas ASEAN. Nah, secara sederhana ASEAN Community itu punya 3 pilar. Yang pertama adalah pilar komunitas politik dan keamanan ASEAN, yang kedua adalah pilar komunitas ekonomi ASEAN, dan yang ketiga adalah pilar komunitas sosial dan kultural di ASEAN. Idenya adalah membentuk satu ASEAN. Jadi negara ASEAN yang terdiri dari 10 negara berbagai macam suku bangsa, itu idenya adalah dijadikan satu. Kita punya satu identitas. Jadi kalau teman-teman sempat belajar apa itu Uni Eropa itu ya akhirnya mereka bukan lagi dilihat sebagai orang Belanda, orang Polandia, orang Lituania, tapi ya satu orang Eropa. Ya, nah itu ide dasar dari komunitas ASEAN. Tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan, terus mempromosikan keamanan dan stabilitas regional, gitu ya. Tujuan utama dari komunitas ASEAN kemudian dipecah ke dalam 3 pilar. Pilar yang pertama adalah pilar politik dan keamanan. Itu tujuannya adalah untuk menciptakan saling ketergantungan dan kedaulatan di setiap negara ASEAN, gitu ya. Dan berangkat dari deklarasi Bangkok tadi bahwa ASEAN itu dibentuk sebagai suatu organisasi, sebagai suatu regionalisme yang bertujuan untuk membentuk perdamaian di kawasan, gitu ya. Jadi penguatan pilar politiknya adalah di bidang keamanan. Kemudian yang kedua adalah pilar ekonomi. Jadi masyarakat ekonomi ASEAN itu tujuannya adalah membentuk pasar tunggal. Jadi satu ASEAN ini nanti itu pasarnya satu, gitu ya. Jadi karena satu komunitas berarti satu keluarga, maka pasarnya satu, single market dan production base. Jadi basis produksinya itu cuma satu, ya ASEAN itu tadi. Jadi tidak ada lagi nanti yang namanya ini dihasilkan di Indonesia, ini dibuat di mana, ini dibuat di mana, nggak ada. Jadi yang ada adalah ini adalah hasilnya dari ASEAN. Itu idenya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pilar sosial dan kultural, menekankan pada pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana ilmu pengetahuan itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemajuan dan pembangunan manusia ASEAN, gitu ya, untuk menghilangkan kemiskinan, masalah-masalah kemiskinan di ASEAN, karena masih banyak sekali ternyata negara-negara ASEAN itu sebagian besar adalah negara-negara yang termasuk negara miskin, negara berkembang. Yang masuk negara maju cuma satu, Singapura. Jadi bagaimana mereka itu idenya adalah bersama-sama maju menjadi negara-negara maju, saling bekerja sama. Jadi tidak lagi bersaing antara satu negara dengan yang lainnya, tapi bagaimana bekerja sama menjadi satu kesatuan, satu komunitas untuk sama-sama menjadi negara maju. Itu ide dasarnya, seperti itu. Ini mungkin supaya lebih mudah aja melihatnya. Jadi poin-poin yang akan dibahas dalam tiap pilar itu seperti apa. Kalau dibilang di bidang political security itu yang dibahas maka adalah hukum, keamanan, kemudian kejahatan transnasional. Jadi bagaimana kejahatan transnasional ini nanti akan ada yang ngatur. Dan yang penting adalah pembentukan suatu badan keamanan kawasan. Di sini sebutannya adalah ASEAN Regional Forum. Jadi kalau kita mengenal yang namanya NATO, North Atlantic Treaty Organization, itu kan juga dia itu keamanan kawasan. Jadi menjaga supaya kawasan itu tetap aman seperti apa. Dia jadi polisi di kawasan itu. Nah, ARF, ASEAN Regional Forum ini juga rancangannya seperti itu, gitu ya. Kalau kita belajar soal ASEAN, memang kita tidak belajar bahwa ASEAN ini ternyata bertujuan dan ingin mencontoh dari Uni Eropa, gitu. Jadi kita ya mau nggak mau bisa melihat kesamaannya di situ. Kemudian yang berikutnya adalah ASEAN Economic Community, yang menjadi poin dalam komunitas ini adalah yang pasti adalah soal energi, kemudian masalah pangan, agrikultur dan kehutanan, finance,
investasi, mineral, dan lain sebagainya, berhubungan dengan ekonomi. Kemudian yang sosial kultural, bisa kita lihat di sini ada berhubungan dengan seni, kebudayaan, terus penanggulangan bencana, pendidikan, masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah asap, kemudian masalah-masalah informasi, buruh, pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya. Kemudian juga masalah-masalah perempuan dan masalah anak-anak itu juga dibahas dalam pilar-pilar ASEAN Social Cultural Community. Kemudian hari ini kita akan secara khusus membahas satu pilar yang akan segera dilaksanakan. Tadi Jessica sudah menceritakan yang paling pertama dicoba untuk dilaksanakan dalam skala kawasan adalah ASEAN Economic Community, gitu ya. Jadi bagaimana pembentukan pasar tunggal dan basis produksi tunggal itu akan segera betul-betul kita akan kita temui tahun depan. Jadi disepakati untuk mulai efektif pada tanggal 31 Desember 2015. Harusnya ini pada tanggal 31 Desember 2014. Tapi karena ternyata dilihat kok ternyata semua negara ASEAN itu belum siap, jadi mereka sepakat, jadi pemimpin-pemimpin negara di ASEAN itu sepakat untuk mengundur 1 tahun. Jadi harusnya sudah efektif tahun 2014, tapi diundur 1 tahun jadi 2015. Disepakatinya pada saat KTT ASEAN ke-13 pada November 2007. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing di pasar bebas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat anggota ASEAN. Terus kemudian muncul pertanyaan, kenapa kok pilar yang ekonomi dulu? Kenapa nggak pilar yang politik? Kenapa nggak pilar yang sosial dulu? Kenapa kok pilarnya harus pilar yang ekonomi dulu yang akan dilaksanakan? Padahal kan kalau kita lihat 3 pilar tadi, yang pertama justru adalah politik dan keamanan, gitu ya. Nah ternyata desain dari para pemimpin negara di ASEAN itu mereka kenapa kok yang dipilih adalah ekonomi dulu, karena mereka itu berangkat dari asumsi integrasi ekonomi kawasan. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa kalau ekonomi di kawasan itu sudah terintegrasi dengan baik, maka yang lainnya itu akan mengikuti. Jadi otomatis hukum, politik, sosial, dan kebudayaan itu akan mengikuti. Jadi ini ada teori yang mengatakan seperti itu, gitu ya. Dan integrasi ekonomi itu ada 5, tahapannya ada 5. Yang pertama adalah tahapan free trade, pasar bebas. Free trade ini adalah seperti namanya pasar bebas, itu hanya perjanjian bahwa negara satu dengan negara yang lainnya dalam kawasan itu perputaran barangnya itu akan mengurangi tarifnya akan dikurangi. Itu tahap free trade. Kemudian tahap yang kedua adalah custom union. Custom union itu artinya ada satu eksternal tarif. Jadi untuk satu kawasan itu tarifnya sama semua, berapa persen, gitu ya. Kemudian ini yang rancangan masyarakat ekonomi ASEAN itu common market. Jadi bagaimana bukan hanya pengurangan tarif lagi, bukan hanya tarif yang sama, tapi bahwa faktor-faktor produksi itu bisa bergerak secara bebas di kawasan. Jadi nanti orang Indonesia, mungkin dosen dari WM ini akan dengan mudahnya mengajar di Filipina, akan dengan mudahnya mengajar di Vietnam dan lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya. Nanti kita juga jangan kaget kalau kita akan ketemu banyak sekali manajer-manajer hotel itu datangnya dari Laos, dari Thailand apalagi, gitu ya. Kalau kita tahu Thailand itu kan turisme itu sangat, pariwisata itu sangat maju, gitu. Rancangannya ASEAN Economic Community itu membentuk yang namanya common market. Jadi satu pasar tunggal. Kalau tahapnya Uni Eropa itu sekarang sudah sampai di political union. Jadi bukan hanya common market lagi, tapi dia sudah ada economic union, sudah ada satu kurs tunggal. Kalau di Uni Eropa kita tahu pakai kurs euro. Nah, ini kita nggak tahu apakah ASEAN nanti suatu saat nanti akan jadi seperti ini, kita nggak tahu. Makanya ini akan dicoba dulu. MEA ini, masyarakat ekonomi ASEAN ini, common marketnya berhasil atau enggak? Jadi apakah faktor produksi itu yang bergerak bebas itu akan ada gunanya apa enggak, gitu. Ini masih tahap uji coba. Nah, kalau dari asumsi ini, maka otomatis kalau ekonomi itu sudah bebas hambatan, maka politik union itu akan otomatis terjadi, gitu ya. Lagi-lagi kita melihatnya ke Uni Eropa. Jadi bagaimana di Uni Eropa itu mereka berangkat dari free trade, masyarakat batu bara di Eropa itu membentuk free trade antara satu dengan yang lainnya, kemudian masuk ke custom union, kemudian mereka membentuk suatu kurs tunggal
kalau kurs tunggal, kalau kita bicara ekonomi, kalau kursnya tunggal maka harus ada kebijakan-kebijakan ekonomi dan kebijakan-kebijakan politik itu yang menyesuaikan. Karena nggak mungkin kalau kursnya sama kemudian kebijakan politiknya itu tidak sejalan, itu akan tetap stabil kursnya. Jadi itu otomatis. Jadi ASEAN itu berangkat, kenapa kok ASEAN Economic Community yang pertama kali dicoba itu berangkat dari asumsi ini. Kalau kita berangkatnya dari politik dulu, menyamakan politik tapi ekonominya belum terbuka, sama aja. Di ASEAN kita tahu situasi politik itu sangat beragam. Dari Singapura yang sangat liberal, kemudian ke Indonesia